Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nelly selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan kepada teman-teman kelas PAIB semester 7 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melakukan pembelajaran walaupun secara online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, yang mana kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang sistematika penelitian tindakan kelas bab 4. Saya sendiri Nur Khalifah Abbas bersama rekan-rekan saya yaitu Teh Melani dan Teh Eka akan menyampaikan materi yang berkaitan mengenai sistematika penulisan PTK bab 4. Untuk itu disilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasindalia. Di sini saya dari kelompok 11 dan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari hasil penelitian itu adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan yang berdasarkan fakta melalui usaha pikiran penelitian dalam mengelola dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Dan dari hasil penelitian itu adalah pengajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli penelitian untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis. Dan adapun definisi hasil penelitian menurut para ahli, yang pertama yaitu ada menurut USB Libraris, yang yaitu bagian hasil adalah tempat atau melaporkan temuan studi Anda berdasarkan metodologi yang Anda terapkan untuk mengumpulkan informasi, dan dari bagian hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bisa atau interpretasi. Yang kedua yaitu menurut Wordfish, bagian hasil dari makalah penelitian ilmiah yaitu mewakili temuan inti dari studi yang berasal dari metode untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Tujuan utama dari bagian hasil yaitu adalah untuk memecahkan data menjadi kalimat yang menunjukkan signifikansinya terhadap pertanyaan penelitian. Dan adapun dari penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif dan menggunakan tabulasi, tabel atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan dua atau ketiganya secara sekaligus. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan jenis data dan sejauh mana deskripsi data akan dijelaskan. Misalnya yaitu pada awal penelitian memaparkan narasi temuannya, kemudian didukung dengan sajian data dalam bentuk tabulasi, tabel atau grafik, dan penelitian juga menyajikan data-data hasil penelitian, dan kemudian yaitu didukung grafik, dilanjutkan deskripsi naratif. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Nah, pembahasannya yaitu pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Dan dalam pembahasan itu dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang telah
tajam terhadap data-data temuan, sehingga penelitian tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, Selanjutnya yaitu melainkan mengenai memberikan sistematika analisis, PPK bab 4. penafsiran, Di mana dan sistematika pemaknaan terhadap temuannya. penelitian tindakan Dengan kelas demikian, bab 4 pembahasan ini adalah terdiri dari menjelaskan, dua. Yang pertama yaitu ada hasil menjelaskan penelitian dan pemaknaan yang terhadap kedua itu data-data pembahasan. hasil penelitian Bab 4, sehingga dapat hasil penelitian dan dipahami pembahasan ini dengan sesuai jelas. judulnya memaparkan uraian pelaksanaan masing-masing siklus dengan data lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi di dalam kelas. Kemudian perlu ditonjolkan hal yang mendasar, yaitu hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang tercermin dari perubahan atau kemajuan pada diri peserta didik tersebut, lingkungan, gurunya sendiri, kemudian motivasi dan aktivitas belajar, situasi kelas, hasil belajar, bahkan lembaga tersebut. Setelah itu, sistematika bab 4 dapat sesuai urutannya, yaitu pertama ada deskripsi kondisi awal, kemudian deskripsi siklus pertama, deskripsi siklus kedua, dan bila perlu ketika seorang peneliti itu kurang puas melakukan penelitiannya atau terhadap hasil penelitiannya, maka dapat dilakukan siklus yang ketiga. Nah, siklus yang ketiga ini dapat dilaksanakan dengan kondisional, di mana siklus tersebut itu terdiri dari rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kemudian pengumpulan data dan refleksi. Untuk penjelasan dari sistematika penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada deskripsi kondisi awal. Nah, pada bagian ini kita sebagai peneliti harus mendeskripsikan fakta-fakta dari permasalahan atau kondisi variabel yang ada sebelum dilakukannya penelitian, yaitu di dalam kelas. Contohnya misalkan nilai tes rata-rata yang dicapai, aspek keterampilan sosial siswa, tingkat keberanian bertanya pada peserta didik. Nah, ini menurut Budi Herijanto. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi siklus pertama. Nah, di mana dari deskripsi siklus pertama ini terdiri dari yang pertama ada rencana tindakan. Nah, rencana tindakan di bagian ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Di bagian bab 4 ini, khususnya pada bagian rencana tindakan, kita deskripsikan mengenai skenario pembelajaran, membuat lembar pengamatan, dan menyiapkan alat pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh guru atau peneliti upaya perbaikan atau perubahan yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengumpulan data atau pengamatan yang bisa dilakukan secara observasi seperti itu ya. Nah, kegiatan ini merupakan pengamatan untuk memotret sejauh mana efektivitas tindakan telah mencapai sasaran. Nah, kemudian ada refleksi. Refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Dan yang kelima itu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dilakukan menurut pertimbangan pada siklus pertama. Jika hasil dari siklus pertama ini kurang memuaskan, maka dapat dilakukan siklus kedua. Nah, jika dalam siklus kedua pun hasilnya belum memuaskan juga bagi seorang peneliti, maka dapat dilakukan penelitian selanjutnya pada siklus ketiga. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Melani Sofaria. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang pembahasan. Setelah penulisan hasil penelitian, perlu dibuat pembahasan berdasarkan kajian teori serta hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai pijakan membuat kesimpulan dan saran pada saat mengumpulkan data, mengelola data, dan menyusun data dalam tabel. Pembahasan ini itu berisi rangkuman berdasarkan hasil penelitian pada saat prasiklus,
siklus 1, siklus 2, ataupun siklus 3 jika ada. Dengan begitu kita telah memiliki sejumlah gagasan yang siap kita kembangkan dalam pembahasan. Agar lebih mudah dalam pembahasan ini itu kita membahas yang pertama, membahas mengenai pelaksanakan tindakan kondisi awal siklus 1 dan siklus selanjutnya. Yang kedua itu membahas hasil observasi pada kondisi awal siklus 1 dan siklus selanjutnya. Yang ketiga itu membahas hasil refleksi siklus 1 dan siklus selanjutnya. Nah, refleksi ini kan berisi tentang penjelasan aspek keberhasilan. Aspek keberhasilan ini dapat berupa grafik ataupun tabel, dan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama tindakan. Nah, di bagian pembahasan ini juga kita kemukakan adanya perubahan atau peningkatan atau kemajuan yang terjadi pada peserta didik. Contoh isi pembahasan itu yaitu berbunyi, proses penelitian telah dilaksanakan dalam 2 siklus. Dari analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus 2 untuk ketiga jenis data, yaitu data pengelolaan pembelajaran, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Pada siklus 1, ketiga komponen itu belum mencapai indikator kinerja. Setelah siklus 2 dilaksanakan, maka ketiga komponen itu telah mencapai indikator kinerja. Nah, dari contoh ini bahwasanya setelah siklus 2 dilaksanakan sudah adanya perbaikan atau peningkatannya. Apabila dalam siklus 2 masih belum ada perbaikan atau peningkatan itu sendiri, maka kita dilanjutkan dengan siklus 3. Nah, setelah kita membahas seperti itu, kita bisa tampilkan yang ada di siklus 1, siklus 2, kondisi awal tersebut melalui data tabel ataupun grafik. Nah, adapun unsur yang dapat dituliskan dalam berargumen ya, dan menyampaikan implikasi dari temuan kita. Yang pertama itu kita bisa nyatakan situasi yang ditemukan dalam penelitian. Yang kedua, nyatakan kemungkinan penyebab situasi itu. Yang ketiga, nyatakan efek yang mungkin timbul dari situasi tersebut. Yang keempat itu nyatakan tindakan untuk mengatasi situasi yang kurang memuaskan atau untuk meningkatkan situasi yang sudah baik ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi mengenai sistematika penelitian tindakan kelas bab 4. Bagi teman-teman yang kurang paham mengenai materi ini, silahkan disimak materi dan PPT yang telah kami sediakan dan bisa bertanya pada ruang Google Meet pada pembelajaran PTK nanti. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.